Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku yang hebat, semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan bab bangun ruang sisi datar. Kali ini yang akan kita bahas adalah luas permukaan dan volume limas. Apa limas itu? Limas adalah bangun ruang sisi datar yang dibentuk oleh bidang alas berupa segi N dan bidang tegak yang berupa segitiga yang mengerucut di satu titik. Selanjutnya titik itu disebut titik puncak. Nama limas itu bersesuaian dengan bentuk alasnya. Misalkan ini alasnya berupa segitiga, maka disebut dengan limas segitiga. Kalau ini alasnya berupa segi empat, maka dinamakan limas segi empat, dan seterusnya, limas segi 5 dan limas segi 6. Selanjutnya, bagian-bagian dari limas segi N dapat disampaikan sebagai berikut, bahwa satu titik sudut limas itu sebanyak N plus 1. Yang kedua, limas segi N itu memiliki sisi atau bidang sebanyak N plus 1 juga, dan rusuknya sebanyak 2N. Misalkan ini adalah contoh limas segi 4, maka bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Titik sudutnya sebanyak N plus 1, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian limas segi 4 memiliki bidang N plus 1, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan limas segi 4 itu memiliki rusuk sebanyak 2N, yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi limas segi 4 itu memiliki 5 titik sudut, 5 sisi, dan 8 rusuk. Untuk selanjutnya, silakan kalian bisa mencoba ini. Ini adalah limas segi 5. Silakan kalian tentukan berapakah banyaknya titik sudut, berapakah banyaknya bidang atau sisi, dan berapakah banyaknya rusuknya dari limas segi 5 ini. Selanjutnya, mari kita belajar untuk mendapatkan rumus luas permukaan limas. Menentukan luas permukaan suatu bangun berarti kita harus menghitung luas daripada bidang yang membentuk bangun tersebut. Begitu juga dengan luas permukaan limas. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar limas segi 4 ABCDE. Kalau kita potong menurut garis AE, BE, CE, dan DE, maka kita akan mendapatkan salah satu jaring-jaring limas sebagai berikut. Berarti kita harus menghitung luas bidang yang membangun limas ini ya. Jadi kalau L limas itu sama dengan luas permukaan limas, maka kita mendapatkan rumus luas limas itu adalah luas alas ya. Kemudian ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, jadi sekali lagi luas limas itu sama dengan luas alas, ini ABCD, ditambah jumlah luas sisi tegaknya yang berupa segitiga, BCE, CDE, dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan rumus volume limas? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah kubus ABCDE EFGH dengan panjang rusuknya adalah 2A. Kalau kita lihat, ini adalah titik T, ini adalah titik potong daripada diagonal ruang kubus ya. Diagonal ruang kubus ini berpotongan di satu titik T, dan titik T ini persis berada di tengah-tengah kubus. Kalian perhatikan bahwa dalam kubus ini ada 6 limas ya. Ada 6 limas persegi 4 atau limas segi 4. Kita ambil satu contoh, misalkan limas ABCDT ya, ABCDT.
Misalkan FV kubus itu sama dengan volume kubus dan V5 sama dengan volume limas. Karena dalam kubus ini terdapat 6 limas, maka V5 itu sama dengan 1/6 kali volume kubus. Sedangkan volume kubus itu adalah 2A kali 2A kali 2A, karena rusuknya adalah 2A. Kemudian kita kelompokkan 2A kali 2A ini ya. Ini sebagai alasnya ya. Berarti 1/6 kali 2A kali 2A. Kemudian kita perhatikan tinggi limas ini adalah separuh dari panjangnya rusuk kubus ya. Kalau ini 2A berarti ini A. Dan kalau ini kita misalkan OT ini adalah tinggi limas, maka kita mendapatkan 2A itu sama dengan 2T ya. Berarti volume limas itu sama dengan luas alas kali 2T, sama dengan 1/6 kali 2 kali luas alas kali T, sama dengan 1/3 kali luas alas kali T. Dengan demikian rumus volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali T. Untuk memantapkan materi yang sudah saya berikan, coba mari kita bahas contoh soal berikut ini. Ini adalah limas segi 4 ya. Diketahui alas limas di samping berbentuk persegi dengan panjang TE sama dengan 5 cm dan AB sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan tentukan tinggi limas dan luas permukaan limas. Untuk yang A, salah satu alternatif penyelesaiannya adalah perhatikan untuk menentukan tinggi limas kita buat terlebih dulu garis FE. Garis FE ini adalah garis yang sejajar dengan AB ya, sejajar dengan AB. Kemudian dari titik T kita buat garis sedemikian hingga tegak lurus dengan FE ya. Misalkan di titik O, jadi ada segitiga TOE ya, segitiga TOE dengan TE panjangnya 5. Kemudian untuk memperoleh OE-nya, OE itu adalah setengah AB dan OE sama dengan setengah kali 6 karena AB tadi diketahui sama dengan 6. Berarti OE sama dengan 3. Kita letakkan di sini 3 ya. Selanjutnya kita bisa menghitung panjang TO yang tidak lain adalah tinggi daripada limas yang ditanyakan soal tersebut. Karena TOE adalah segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras. Jadi TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. 5 kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah 3 kuadrat, 5 kuadrat sama dengan 25. Dan 3 kuadrat sama dengan 9, maka TO kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Jadi TO adalah akar 16 sama dengan 4. Jadi tinggi limas adalah 4 cm. Dengan demikian pertanyaan yang A sudah terjawab. Kita lanjut untuk pertanyaan yang B. Tentukan luas permukaan limas. Jika L5 sama dengan luas permukaan limas, maka luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sekarang perhatikan luas alasnya sudah jelas kalau luas alasnya ya. Sekarang untuk jumlah luas sisi tegaknya. Kalau kita perhatikan karena alas dari limas TABCD ini adalah berupa persegi, maka kita cukup menghitung satu segitiga saja, yaitu sisi tegaknya, karena sisi yang lain berarti sama dengan sisi TBC ini. Kalau kita hitung sisi atau bidang, luas bidang TBC ini ya. Terus nanti kita kalikan 4 karena bidang tegaknya semuanya luasnya adalah sama karena alasnya berupa persegi ya. Jadi luas alasnya jelas 6 kuadrat ditambah 4 kali
luas segitiga BTC ya. Jadi kita hitung segitiga BTC. 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 4 kali luas segitiga BTC itu adalah setengah, kali alasnya BC ya, kali tingginya TE 5 ya. Berarti 36 ditambah 4 kali setengah kali 6 kali 5 adalah 60. Jadi luas permukaan limas adalah 96 ya. Jadi luas permukaan limas adalah 96 cm persegi. Kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Misalkan sebuah limas tegak alasnya berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya 18 cm dan 32 cm. Puncak limas tepat berada di atas pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Kalau kita gambar kira-kira seperti ini. Alasnya berupa persegi panjang dengan ukuran 32 kali 18 dan tingginya TO adalah 42 cm. Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan V limas itu sama dengan volume limas. Maka seperti rumus yang di depan, volume limas itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 18 kali 32 dan kali 42. Sehingga sama dengan 192 kali 42, hasilnya adalah 8064. Jadi volume limas adalah 8064 cm3. Sebagai pelengkap daripada video pembelajaran ini, coba kalian bisa berlatih untuk mengerjakan dua soal ini ya, nomor 1 dan 2. Dari dua soal ini coba pilih salah satu saja, jawabannya kalian foto dan kirim lewat WA atau Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, dan saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.